kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Kita harus mengakui kepemimpinan Pak Joko Widodo berhasil. Dan saya berniat untuk meneruskan agar Indonesia kuat, makmur dan jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, kali ini saya full bicara soal kondisi kubu sebelah. Setelah 19 tahun, akhirnya Budiman Sujatmiko resmi dipecat oleh PDIP Agustus ini, dan suratnya ditandatangani oleh Ibu Mega dan Om Hasto. Alasannya jelas, Budiman gabung ke kubu Prabowo dan mendirikan Relawan Prabu, singkatan Prabowo Budiman, yang akan berjuang bersama Koalisi Besar Prabowo dalam Pilpres 2024. Masih ingat? Karena makan malam bersama Prabowo di angkringan Omah Semar 19 Mei lalu, Gibran dipanggil DPP PDIP dan mendapat teguran halus dengan syarat berjanji tegak lurus bersama partai dan lalu tidak dipecat. Lucunya, Gibran bahkan sempat menyindir Budiman Sujatmiko dalam sebuah acara TV soal pemecatan ini. Ya, siapalah Mas Budiman dibanding Mas Gibran. Menurut Bung Rocky Gerung, seharusnya PDIP memanggil dan menegur dan bahkan memecat Presiden Jokowi dari keanggotaan di PDIP karena mendukung, mengendorse Prabowo. Kan Jokowi adalah juga petugas partai. Tetapi hal ini berat untuk dilakukan. Apa alasannya? Ya, tanya deh pada Mbah Google. Kembali ke sosok Budiman Sujatmiko, dia jelas dianggap mengkhianati PDIP dan pantas dipecat. Saat diwawancarai di acara Kabar Petang TV One, Budiman terlihat santai dan tidak mempermasalahkan sama sekali pemecatannya yang tidak didahului pemanggilan dan teguran resmi seperti pada Gibran. Bahkan Budiman panjang lebar memuji Presiden Jokowi soal infrastruktur dan hilirisasi energi tanpa ditanya oleh penyiar TV One. Dan memang Budiman menekankan ke depan Indonesia butuh pemimpin strategis, bukan pemimpin populis. Nah, kita bisa memahami berarti bagi Budiman Sujatmiko, Prabowo adalah pemimpin strategis, patut didukung. Sementara Ganjar Pranowo, ya capres resmi PDIP, Partai Budiman bernaung sejak 2004, adalah capres populis alias capres yang hanya mengandalkan popularitas saja. Maka Budiman Sujatmiko adalah termasuk anggota PDIP pertama yang menjawab dan mengikuti seruan Presiden Jokowi. Jangan salah pilih pemimpin. Bisa jadi hengkangnya Budiman akan diikuti oleh kader-kader PDIP lainnya setelah partai sekelas Golkar dan PAN ikut merapat. Apalagi Prabowo pun sudah menyiapkan karpet merah dan posisi strategis bagi siapa saja, semua pihak yang mau bergabung demi koalisi buncit kebangkitan Indonesia Raya. Untuk itu, Bu Mega tentu akan melancarkan jurus banteng sakti demi mencegah eksodus susulan. Akan dibuat fakta integritas baru bagi semua kader PDIP. Ingat, Bu Mega bukan kaleng-kaleng. Beliau juga berani loh usulkan pembubaran KPK. Para pengamat politik sebenarnya rada kaget Bu Mega menetapkan Pak Ganjar sebagai bakal capres resmi PDIP pada 21 April lalu karena
terkesan terburu-buru. Ingat, sengaja dilantik pada hari Kartini, tetapi yang dilantik Kartono alias Ganjar Pranowo, bukan Mbak Puan Maharani, ya katakanlah selaku Kartini zaman now. Di saat bersamaan, puluhan juta penggemar sepak bola baru saja kecewa berat dan menyalahkan Ganjar Pranowo karena menolak pelaksanaan Piala Dunia di Jawa Tengah. Belum lagi selama ini memimpin Jawa Tengah 2 periode sejak Agustus 2013, prestasi Pak Ganjar dinilai banyak pihak biasa saja. Memang dipuji dalam program kesetaraan gender, tapi dikritik dalam penanganan tingkat kemiskinan. Sebagian netizen kalau ditanya soal Jateng dan Ganjar Pranowo, ya top of mind mereka adalah Wadas dan film porno, selain lumpia, bandeng juana, dan wingko babat. Kalau saya keliru masih, tolong ditulis ya dalam kolom komen. Lalu sebenarnya atas pertimbangan apa Bu Mega memilih Ganjar Pranowo? Apakah karena kesetiaan dan tegak lurus pada partai, karena popularitas, karena good looking, atau karena menurut Primbon Jawa, Pak Ganjar punya weton Senin Wage, dipercaya membawa keberuntungan. Ya, apapun itu yang jelas Bu Mega sudah bertekad tidak akan merubah pilihannya pada Pak Ganjar walaupun matahari terbit dari barat. Ya. Dugaan saya pribadi, jika partai-partai besar sudah meninggalkan PDIP, maka Bu Mega mungkin akan menggait tokoh atau ulama NU untuk posisi cawapres Pak Ganjar demi mendulang suara dari mayoritas. Kalau ikut selera dan hitungan menang, Prabowo tentu ingin Mas Gibran yang menjadi cawapresnya, bukan Caimin yang dihantui oleh kasus kardus durian atau Airlangga yang terancam kasus ekspor minyak goreng. Jadi tidak mau tanggung-tanggung. Pertama akan meneruskan semua program Jokowi terutama proyek IKN. Kedua menggandeng Gibran putra Jokowi. Semuanya mungkin kan dalam politik. Dua hal inilah yang memastikan semua barisan relawan pendukung setia Pak Jokowi, yaitu Projo dan Joman, yang sangat puas dengan kinerja Jokowi akan tumpah ruah bulet ya mendukungnya, ditambah dukungan PKB, Golkar, PAN, serta 2 partai non-parlemen lainnya. Bisa kita simpulkan Prabowo ingin banget menang Pilpres, walaupun rakyat akan bingung capres macam apa dia. Kok sangat bergantung pada Jokowi dalam banyak hal. Apakah ide keberlanjutan cuma soal melanjutkan ambisi Presiden Jokowi dan mewujudkan mimpi seorang capres senior? Ya bisa-bisa Indonesia rungkat ente-entean. Kesimpulan akhir, Budiman Sujatmiko adalah sosok yang disebut pengkhianat partai, bergabung dengan sosok Prabowo yang juga sudah mengkhianati rakyat pendukungnya, wabil khusus emak-emak. Masih ingat kan, katanya dulu 2019, timbul tenggelam bersama rakyat, pret. Terserah, kalaupun katanya dia nyesel pernah dekat dengan kelompok Islam. Kalau begini mah kita jadi maklum ucapan Panji Pragiwaksono. Dunia politik dan politisi adalah seperti septic tank. Sulit membedakan mana tinja mana lele. Terima kasih sudah menonton dan mensubscribe channel ini. Bismillah. Ayo kita dukung Pak Anies Baswedan untuk perubahan Indonesia yang lebih baik dengan menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Ingat ya, politik dinasti dan nepotisme adalah musuh demokrasi yang sebenarnya.